Memasuki terjangan ombak yang kedua, semuanya hampir sudah tidak sanggup bertahan lagi. Menggunakan medan rumput biru perak pun nampaknya juga tidak terlalu membantu. Sementara kita tinggalkan dulu ketujuh monster Sri Lanka dan beralih memperlihatkan situasi di Sekte Tang. Di sana Bayho mendapatkan laporan dari intelijennya bahwa Balai Roh Pelindung telah menarik kembali semua kedutaan dan pasukannya dari berbagai kekaisaran, memanggil kembali semua master roh mereka yang berada di luar. Bahkan kabarnya banyak sekte besar yang juga sudah berkumpul di kota Balai Roh Pelindung. Sehingga dari sini dapat disimpulkan kalau pasti Balai Roh Pelindung sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar. Dan benar saja, keesokan paginya di kota Balai Roh Pelindung dalam upacara peresmian 7 sekte besar, Bibidong menyampaikan pidato mengenai rencananya untuk melakukan revolusi besar-besaran terhadap dataran Dauluo demi mencapai kejayaan dan keamanan bagi dunia Master Roh ke depannya. Maka dari itu mulai sekarang secara resmi ia mendirikan kekaisaran terbesar yang ia beri nama Kekaisaran Balai Roh Pelindung di bawah kepemimpinannya. Dan secara resmi juga ia mengangkat Hulena sebagai putri suci Kekaisaran Roh Pelindung yang kelak akan menjadi penerusnya. Terakhir ia menebarkan simbol Kekaisaran Roh Pelindung kepada setiap Master Roh yang hadir untuk bersama-sama mewujudkan impiannya tersebut. Dengan begitu cepat kabar tersebut langsung tersebar luas yang membuat sekutu dari pihak Tangsan semakin menjadi ketar-ketir. Sementara itu di Pulau Dewa Laut, Tangsan dan teman-temannya masih berusaha keras untuk menyelesaikan ujian tahap ketiga yang nampaknya begitu menyiksa. Bosaiki pun tetap setia untuk menemani dan sesekali memulihkan kondisi fisik mereka. Singkat cerita, berbulan-bulan telah berlalu semenjak dimulainya ujian tahap ketiga sehingga hanya tersisa 2 bulan saja sampai batas waktu ujian berakhir. Bersama dengan itu, ketahanan mereka juga telah meningkat pesat. Bahkan Shou sudah bisa mempertahankan gabungan antara tubuh dan jiwanya lebih dari 2 jam per hari. Peningkatan juga dialami oleh kemampuan mata iblis ungu milik Tangsan yang bisa bersatu dengan piramida lautan dunia. Peningkatan ini memberinya penglihatan yang jauh lebih luas dan kekuatan pikiran yang juga jauh lebih besar. Ia bersama Xiao pun menjadi peserta pertama yang berhasil menyelesaikan ujian tahap ketiga dan mendapatkan hadiah berupa ketertarikan Dewa Laut yang meningkat menjadi 25%. Di dalam pikirannya ia bisa berkomunikasi dengan Bosaiki. Bosaiki mengatakan kalau sekarang kekuatan pikiran dari Tangsan sudah setara dengan dirinya. Sekitar sebulan setelah keberhasilan dari Tangsan, kelima teman-temannya yang lain juga telah berhasil menyelesaikan ujian tahap ketiga. Dai Mubai mendapatkan peningkatan kekuatan roh menjadi level 78. Begitu pula dengan yang lain juga mendapatkan masing-masing penambahan kekuatan roh 1 level. Dan lagi-lagi spesial untuk Ning Rongrong mendapatkan penambahan batas usia dari setiap cincin rohnya sebesar 500 tahun. Lanjut ke ujian Dewa Laut tahap keempat, yaitu pertempuran puncak antara Hiu melawan Paus. Adapun misi Tangsan dan kawan-kawan adalah membantu kelompok siluman roh Hiu Putih untuk membunuh raja dari siluman roh Harimau Paus Iblis dengan batas waktu penyelesaian selama 1 tahun. Sin kemudian beralih ke istana Kekaisaran Tiando. Terlihat sang putra mahkota Swebeng yang dipenuhi dengan kecemasan, tengah menunggu ayahnya sedang diobati karena penyakitnya yang kembali kambuh. Dan kabar buruknya sudah diusahakan semaksimal mungkin, namun tetap saja nyawa dari sang kaisar tidak tertolong. Tepat sebelum meninggal, ia berpesan kepada Swebeng agar bersedia menjadi penerus dari Kaisar Tiando berikutnya. Ia juga menyarankan agar kerjasama dengan Kekaisaran Xingluo segera dipererat demi menumpas segala kejahatan yang telah diperbuat oleh Balai Roh Pelindung. Tidak butuh waktu lama, berita duka tersebut juga sudah sampai di Pulau Dewa Laut. Dalam surat dijelaskan kalau Balai Roh Pelindung kini telah semakin tak terhentikan dengan mengumpulkan banyak sekte besar untuk mendirikan sebuah kekaisarannya sendiri. Bersama dengan para sekutunya, pihak Balai Roh Pelindung terus saja memperluas kekuasaan dengan melakukan penyerangan ke berbagai wilayah yang tidak mau berpihak kepadanya. Di Kekaisaran Xingluo, Dai Wesi pun juga semakin mengkhawatirkan kebrutalan dari Bibidong yang sudah mulai melancarkan aksinya secara terang-terangan, sehingga mungkin tak lama lagi Balai Roh Pelindung akan benar-benar melawan 2 kekaisaran terbesar. Hal yang sama pun juga sedang dipikirkan oleh Master Xiao. Ia sama sekali tidak menduga bahwa ternyata Balai Roh Pelindung sudah menjalankan rencana tersebut di balik kedamaian dunia Master Roh selama 20 tahun terakhir. Kini terhitung beberapa kerajaan telah jatuh dalam kekuasaan Balai Roh Pelindung, termasuk Kerajaan Barak yang awalnya bagian dari Kekaisaran Tiando. Dan wilayah strategis yang akan menjadi incaran mereka berikutnya pasti adalah kota Yelin.